Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 11 MIPA 5 yang beranggotakan Adelia, Ahmad Fadli Jainuri, Andika Naufal Rahman, Dede Ibran Saputra, Lutfi Artika Putri, dan Melani Putri Aprilianti. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang gerakan non-blok. Yang pertama-tama yaitu sejarah berdirinya gerakan non-blok yang akan dijelaskan oleh Melani Putri Aprilianti. Kepadanya saya persilahkan. Sejarah berdirinya gerakan non-blok. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mencetuskan kata non-blok. Waktu itu Nehru sedang berpidato di kota Colombo, di Sri Lanka pada tahun 1945. Di pidatonya, Nehru mendeskripsikan 5 poin yang menjadi acuan dasar untuk hubungan Sino-India. 5 poin ini disebut Pancel atau 5 pengendali. 5 poin ini yaitu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, perjanjian non-agresi, menghormati dan tidak mencampuri negara lain untuk mengatasi permasalahan dalam negerinya, egaliter dan kemakmuran bersama, serta selalu aktif menjaga perdamaian. Bisa dibilang 5 poin ini adalah Pancasilanya gerakan non-blok. Untuk gerakan non-blok sebenarnya diawali ketika KTT Asia Afrika yang berada di Bandung pada tahun 1955. Negara-negara yang tidak memihak blok barat dan blok timur menyatakan diri untuk tidak ikut campur persaingan ideologi barat dan timur. Gerakan ini dipelopori oleh Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, dan Yugoslavia pada tahun 1961. Dan mendirikan gerakan non-blok, dan pemimpin pertamanya adalah Josip Broz Tito. Selanjutnya, latar belakang berdirinya gerakan non-blok akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang gerakan non-blok didirikan pada tahun 1961. Latar belakang pendirian gerakan non-blok tidak terlepas dari peta politik blok timur. Blok barat merupakan aliansi politik pengusung ideologi liberalisme, demokrasi, kapitalisme yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris. Sebaliknya, blok timur menjadi aliansi negara-negara pendukung ideologi sosialis komunis yang kala itu dipimpin oleh Uni Soviet atau Rusia. Sudah disebutkan bahwa 2 blok lahir sebelum GNB didirikan. Blok barat terdiri dari 8 negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Norwegia, Luxembourg, dan Kanada. Sedangkan blok timur memiliki anggota sejumlah 4 negara, mulai dari Uni Soviet, Czechoslovakia, Jerman Timur, dan Rumania. Hubungan negara yang sudah tidak perang namun masih berbeda kubu ini menjadi masalah dalam kehidupan internasional. Menanggapi situasi ini, negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan di kawasan Asia Afrika pun melakukan diskusi, tepatnya melalui Konferensi Asia Afrika atau KAA di daerah Bandung, Jawa Barat. Berlanjut setelah itu, tepatnya pada 1 sampai 6 September 1961, diadakan lagi konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 di Beograd, Yugoslavia. Bertepatan dengan konferensi yang dihadiri oleh 25 negara, termasuk Indonesia, lahir Organisasi Negara Netral yakni GNB. Oleh karena itu, GNB ditetapkan resmi berdiri pada 1 September 1961. Sekian penjelasan materi latar belakang dari saya. Selanjutnya tugas dan fungsi akan dibacakan oleh Ahmad Fadli Jainuri. Tugas dan fungsi. Ada beberapa tugas dan fungsi yang dimiliki oleh GNB dan berkaitan dengan perdamaian dunia ini. Secara umum, tugas dari berdirinya gerakan non-blok tercantum di dalam Deklarasi Havana 1979 serta Kesatuan Wilayah Negara Anggota. 3. Menentang segala bentuk penjajahan. 4. Menentang segala bentuk blok politik. 5. Menjaga keamanan negara-negara anggota. Fungsi gerakan non-blok. Setiap organisasi memiliki fungsi supaya organisasi itu akan terus bertahan dalam rangka mencapai tujuannya. Sama halnya dengan gerakan non-blok.
Ia memiliki beberapa fungsi dalam menjaga perdamaian dunia. Berikut ini penjelasan mengenai fungsi gerakan non-blok bagi dunia. 1. Penjaga perdamaian dunia. 2. Mediator kerjasama internasional yang setara. 3. Wadah bagi negara-negara yang berkembang. Gerakan non-blok juga turut memiliki fungsi sebagai wadah negara-negara yang berkembang. Seperti yang kita ketahui pada masa setelah Perang Dunia, ada banyak negara yang baru saja merdeka sehingga negara-negara tersebut tergolong sebagai negara berkembang. Selanjutnya, struktur kelembagaan akan dijelaskan oleh Andika Naupalrahman. Kepadanya saya persilahkan. Struktur kelembagaan, satu-satunya pengurus dalam gerakan non-blok adalah ketua. Ketua gerakan non-blok dijabat oleh kepala pemerintah negara yang menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT. Gerakan non-blok yaitu 5 pemimpin dunia. 1. Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. 2. Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia. 3. Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir. 4. Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Dan yang kelima, Kwame Nkrumah dari Ghana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok akan dijelaskan oleh Lutfi Artika Putri. Kepadanya, saya persilahkan. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok antara lain. Yang pertama, Indonesia turut meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Yang kedua, Indonesia pernah menjadi ketua gerakan non-blok pada tahun 1992. Yang ketiga, Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok di Jakarta pada tahun 1992. Yang keempat, Indonesia bekerja dengan Brunei Darussalam mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan GNB di Jakarta untuk memperkuat hubungan antar anggota. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, analisis kasus yang pernah diselesaikan pada gerakan non-blok yang akan dijelaskan oleh Dede Ibran Saputra. Kepadanya saya persilahkan. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara yang anggota GNB. Untuk itu, GNB dan kelompok 77 atau disebut dengan Group of 77 telah mengadakan serangkaian pertemuan untuk guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan tata ekonomi dunia baru atau disebut New International Economic Order. Menyusul runtuhan tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer politik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi manfaat keberadaan GNB. Muncul pendapat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar pada sistem politik dunia, eksistensi GNB menjadi tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energi untuk menghadapi tantangan dunia baru pasca Perang Dingin, di mana ketegangan utara selatan kembali mengumpulkan dan jurang pemisah antara negara maju dan negara perkembangan menjadi krisis mengumpulkan dan jurang pemisahan hubungan internasional. Perhatian GNB pada masa-masa terkait dengan pembangunan ekonomi negara perkembangan, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup telah menjadi fokus perjuangan GNB di berbagai forum ekonomi pada dekade 90-an. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.